Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Dan kita boleh ada bagaimana kita ada pagi hari ini. Sungguh kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Kita ada karena kasih Tuhan. Itu biarlah Tuhan terus menjadi sumber kehidupan kita. Kita bergantung penuh kepadanya. Dan kita boleh menikmati aliran-aliran kasih, kuasa, dan segala yang terbaik yang datangnya dari Bapa yang baik. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat penjagaan dan penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kemurahan dan kebajikan yang terus menerus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Tiada habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Sebab itu Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Sebab Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Haleluya, haleluya.
yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Allah yang diagungkan, Yesus
bahkan sampai selama-lamanya. Kau tetap Allah yang mengasihi kami. Kau tetap Allah yang berkuasa di bumi di surga. Kami sembah. Allah menjaga
Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Sungguh berkat-Mu melimpah dalam hidup kami, sebab Engkau sumber segala sesuatu bagi hidup kami. Baik kasih maupun kuasa-Mu sungguh tak terbatas dan Kau limpahkan dalam hidup kami. Untuk kami bersyukur, kami punya Allah El Shaddai yang menjadi pusat kehidupan kami, yang menjadi sumber kehidupan kami. Engkau El Shaddai yang menjaga hidup kami, yang melindungi, menjagai, bahkan memberkati kami, sehingga kami tetap aman sampai hari ini, dan kami boleh tetap tinggal tenang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih pagi hari kami siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami akan firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Ya, selamat. Ya, kita percaya berkat kita melimpah pada pagi hari ini ya. Hari ini kita sudah sampai kepada surat Yohanes yang kedua ya. Kita baca dari 2 Yohanes pasalnya yang pertama. Ya, mulai dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya baca mulai dari ayat pertama dulu. Salam dari Penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita, yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Ya, kalau kita lihat dari perikop ini, ya, dikatakan dari Penatua. Jadi surat ini ditulis oleh Penatua,
ya, pemimpin jemaat pada waktu itu, kepada ibu yang terpilih dan anak-anak yang benar aku kasihi, ya. Ditujukan kepada ibu, ya. Nah, kalau pendapat saya ini, ibu ini mungkin kalau jemaat pada awal-awal mula dulu kan nggak semudah kita bersekutu, ya, bikin ibadah, ya. Mungkin kebanyakan dari mereka itu memilih ibadah-ibadah dari rumah ke rumah, ya. Nah, kepada ibu-ibu yang dimaksud ini mungkin yang dimaksud adalah kepada jemaat, kepada gereja, ya. Jadi gereja-gereja yang ada di rumah, persekutuan seperti Komsel juga, ya. Terus anak-anak yang benar yang aku kasihi, maksudnya kepada jemaat, ya, ditujukannya. Ya, dikatakan kasih karunia dan rahmat dari damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, ya, selalu disertai dengan bahwa di dalam persekutuan itu ada persekutuan antara Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus yang anak dan dalam Roh Kudus, ya, dan di dalam kebenaran dan kasih. Karena ini masih menyangkut tentang pengajaran-pengajaran yang banyak pada masa itu, ya. Di ayat keempat dikatakan, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup di dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah aku terima dari Bapa, ya. Jadi di ayat keempat ini kita lihat bagaimana penatua ini, ya, memberikan pujian, ya, kepada jemaat yang ia sapa tadi sebagai ibu, ya, yang terpilih, dan kepada anggota jemaatnya, ya. Dan dikatakan bersukacita karena separuh, ya. Ini angka setengah, gitu, ya. Ini mungkin gambaran bahwa begitu besarnya pengaruh penyesaran-penyesaran pada waktu itu, ya. Dikatakan bahwa tinggal separuh aja yang benar-benar di dalam pengajaran yang benar, ya. Kita tahu bahwa pengajaran-pengajaran sesat yang dimaksud di sini adalah mereka yang semula percaya, ya, pada akhirnya mereka menyangkal imannya bahwa Yesus itu bukan sungguh-sungguh manusia, ya. Mereka tidak percaya dengan karya penyelamatan, ya. Nah, tentunya kalau kita lihat di sini bahwa surat ini kan ditulis kepada jemaat, ya, kepada jemaat yang berada di tempat yang lain. Jadi penulisnya ini tentunya dalam hal ini Rasul Yohanes, dia tentunya nggak bertemu langsung, ya, dengan jemaat-jemaat yang ada di sana. Tapi mungkin bisa jadi karena ada jemaat-jemaat yang berkunjung kepada dia, yang memberikan informasi bahwa di tempat mereka, ya, saat ini begitu banyak pengajaran-pengajaran yang sesat. Jadi melalui laporan yang diterima dari jemaat-jemaat yang bertemu dengan Rasul Yohanes, maka Rasul Yohanes menulis surat, ya. Nanti di akhir dari ayat ini dikatakan lebih baik selain daripada surat ini kita bertemu langsung, ya, begitu. Jadi memang pada saat itu Rasul Yohanes tidak bertemu dengan jemaat-jemaat yang ada di sana, ya, tapi berupa surat yang dituliskan. Di ayat kelima dikatakan, dan sekarang aku minta kepadamu, ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita pada mulanya, supaya kita saling mengasihi. Ya, perintah baru, ya, dan dari mulanya. Ya, jadi tentunya untuk menyikapi adanya perpecahan di dalam jemaat, ya, dalam hal pengajaran sesat ini, hal yang dinasihati oleh Rasul Yohanes adalah untuk tetap memelihara persekutuan, ya. Artinya apa? Mereka harus mempraktekkan langsung saling mengasihi, ya, mengasihi dengan tidak mengataskan nama pribadi, ya, tapi mengatasnamakan bahwa perintah mengasihi itu adalah dari Tuhan, ya. Kadang kita berpikir begini, ya, sering kita menemukan juga, ya, di dalam gereja kita, ya, di dalam persekutuan kita ada yang beda pengajarannya, ya. Lalu bagaimana sikap kita? Apa kita langsung datangi dia, kita usir? Kan nggak mungkin, gitu, ya.
Tapi sikap kita itu yang paling benar itu adalah tetap mengasihi dia. Seandainya kita menegur pun menegur dengan kasih, ya. Di ayat ke-6 dikatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ya, karena memang hanya dengan kasih itulah ya yang dapat memperbaiki hubungan di antara jemaat. Ya, ketika apa? Ketika kita saling mengasihi, kita saling menegur. Jadi sebaiknya memang hindarilah sebenarnya perdebatan langsung secara terbuka ya. Karena pada akhirnya tidak menghasilkan hal-hal yang baik ya. Tapi mungkin ketika dia kalah debat ya, nanti besok dia balik lagi, dia debat kita lagi sampai akhirnya kita habis energi di situ saja ya. Di ayat 7 dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Ya, jadi pada masa itu juga sudah begitu banyak ya penyesat yang muncul, bahkan mereka pergi ke banyak tempat ya, dikatakan ke seluruh dunia. Ya, yang menyebarkan pengajaran yang menyesatkan tadi, ya. Mereka itulah yang disebut antikristus. Ya. Di ayat ke-8 dikatakan, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ya, jadi bentuk kasih kita itu juga bukan berarti kita toleransi dengan penyesat-penyesat ini ya. Dikatakan bahwa kita juga tidak boleh kompromi, ya. Sikap kita juga harus waspada juga terhadap mereka, ya. Sekalipun kita mengasihi mereka, tapi kita harus waspada. Ya, di firman Tuhan dikatakan, dan di ayat ke-9, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Jadi barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Ya, artinya memang supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran, ya, yang terus setiap hari kita lakukan ini adalah kita harus mempunyai keintiman dengan Tuhan, ya. Kita harus lakukan 4M, karena itu yang bisa membentengi kita, ya. Terus kita hidup di dalam persekutuan, artinya kita harus mengakui karya keselamatan, bahwa karya keselamatan itu adalah karya dari Bapa, dari Anak, dan ada Roh Kudus yang Tuhan perlengkapi untuk kita, ya. Artinya apa? Artinya bahwa memang di dalam keintiman kita dengan Tuhan, kita harus mengalami pertumbuhan, ya. Kita harus mengalami pemahaman, kita harus mengalami pengenalan setiap hari akan Kristus. Ya, karena hanya lewat itulah kita bertekun di dalam firman, kita membangun keintiman setiap hari dengan Tuhan, dan serta persekutuan dengan Bapa dan juga Roh Kudus setiap hari, itulah yang terus bisa menguatkan kita, meneguhkan kita, membentengi kita dari pengajaran-pengajaran sesat tadi. Ya, di ayat ke-10 dan 11 dikatakan, jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Ya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Ya, kembali lagi bahwa kita jangan ada kompromi ya dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Ya, sekalipun kita terus memiliki kasih kepada orang itu, ya, tapi kita membenci kepada roh-roh pengajaran yang menyesatkan itu. Ya, jadi barang siapa memberi salam kepadanya, dikatakan ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Ya, jadi kadang ini sebenarnya di kami juga mengalami hal-hal yang seperti itu juga. Ya, akhir-akhir ini banyak sekali pengajaran-pengajaran ya di luar dari yang kita imani, ya, misalkan mengenai vaksin lah, tentang chip lah, ya kan. Terus kalau saya sih sebenarnya lebih baik sebenarnya menghindar dengan hal-hal yang seperti itu ya.
Contohnya sebenarnya di dekat-dekat kita ini kan pengajaran-pengajaran seperti Jehovah Witness itu kan banyak sekali ya. Dan kalau kita lihat juga sebagian dari mereka itu pemimpin-pemimpinnya itu adalah sebenarnya orang-orang yang aktif dulunya ya. Mereka yang terlibat pemimpin youth, ya, pemimpin ibadah, ya, bisa sesat seperti itu ya. Apa yang saya ketahui itu kebanyakan dari mereka itu mereka mengalami kepahitan di dalam pelayanan. Jadi memang kalau kepahitan itu dipelihara, kepahitan itu tidak disembuhkan, ya, akhirnya apa? Akhirnya setiap kebenaran yang kita sampaikan sepertinya mental semua begitu loh. Ya, yang ada pokoknya apapun yang disampaikan buat dia nggak ada yang benar begitu. Ya, tapi hari ini dari surat Yohanes yang kedua bahwa sikap kita harus memiliki sikap kasih tadi. Apapun yang kita lakukan, motivasinya tetap kasih, ya. Sekalipun kita tidak kompromi dengan pengajaran-pengajaran yang seperti itu, ya. Terus di ayatnya yang ke-12 yaitu penutup. Jadi sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita itu. Ya, jadi surat Yohanes ini oleh penulisnya, ya, tadi sudah disampaikan bahwa dia berharap dia bisa bertemu langsung, ya, dengan jemaat-jemaat yang ada di sana, ya, dengan gereja yang ada di sana, ya, supaya dikatakan sempurnalah sukacitanya, ya. Jadi ada 3 hal sebenarnya yang tadi disampaikan dari 2 surat Yohanes yang kedua itu. Yang pertama yaitu tentang perintah baru tadi, yaitu untuk saling mengasihi, ya. Sebenarnya itu di dalam Kempria selalu dibilang aku memberikan perintah baru, yaitu saling mengasihi. Ya, sebenarnya bukan perintah baru ya, tapi itu memang sudah sejak firman Tuhan ada, ya, memang harus saling mengasihi tadi, ya. Terus yang kedua adalah peringatan tentang pengajaran sesat dan adanya guru-guru palsu, ya, yang tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia, ya. Jadi yang terakhir adalah bahwa kita harus waspada terhadap penyesat, ya, dan tidak boleh kita memperkenankan mereka berada di dalam jemaat. Maksudnya jangan beri panggung lah buat mereka, jangan beri iyalah panggung ya untuk mereka memimpin sebuah komsel, memimpin sebuah ibadah begitu. Mungkin itu Pak Heri, saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih Pak Yosia untuk sharing firman pagi hari ini. Itu ada hal-hal yang Tuhan ingatkan kepada kita melalui apa yang Pak Yosia sampaikan. Ada beberapa hal yang tadi mungkin ya menjadi pembelajaran bagi kita. Bicara tentang ibu, memang itu ada banyak multitafsir. Bisa saja itu personal, bisa saja juga seperti yang Pak Yosia tadi katakan itu pemimpin sebutan secara umum, pemimpin jemaat. Tapi bisa saja, tapi Alkitab kan tidak memberi kata lambang, asterik, bintang, hingga klik. Karena kan penulis surat ini kan adalah Yohanes, murid Yesus, dan waktu Yesus mau meninggal saat disalib, dia kan pernah berkata kepada ibunya, ibu ini anakmu, dan kepada Yohanes katakan, ini ibumu. Dan di Yohanes 19 katakan sejak hari itu, murid itu, yaitu Yohanes, menerima ibu Yesus itu di rumahnya. Dan kita tahu secara jasmani, setelah melahirkan Yesus, Maria juga melahirkan beberapa orang anak. Nah, tapi tentu sekali lagi itu bukan hal yang penting,
Dalam artian begini maksudnya, ya penafsiran, mau itu personal, apakah itu dimaksud dengan Maria, apakah itu memang dimaksud adalah pemimpin jemaat, karena juga banyak pemimpin-pemimpin jemaat adalah wanita, kalau kita melihat di kisah para rasul kan, ada Febe, dan ada perempuan-perempuan lain. Nah, tetapi tentu yang menarik yang tadi Pak Yosya sampaikan adalah kata separuh. Nah, disitu katakan separuh anak-anakmu tetap hidup dalam kebenaran. Artinya apa? Separuhnya udah tersesat seperti Pak Yosya tadi katakan, nggak lagi hidup dalam kebenaran karena memang sejak zaman dulu sudah ada yang namanya penyesat, roh antikristus itu. Makanya kalau kita ingat lagi di pasal 2 dari 1 Yohanes, di situ katakan memang mereka ada di antara kita tapi tidak termasuk di antara kita. Karena mereka tidak sungguh-sungguh. Bahkan kita bisa melihat apa yang Yesus pernah sampaikan, perumpamaan tentang domba dan kambing, perumpamaan tentang 5 anak dara yang bijak dan 5 dara anak yang bodoh. Artinya apa Bapak Ibu? Tentu secara pribadi saya berdoa tidak ada satupun di antara kita yang nggak sungguh-sungguh. Jangan anggota Koram Deo separuhnya sungguh-sungguh, separuhnya enggak. Kan nggak seperti itu. Jadi ini yang menjadi nasihat kita bagi setiap kita. Jangan sampai kita termasuk golongan separuh yang nggak sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Mari kita menjadi orang-orang yang pertama, tetapi kita juga menjadi yang terakhir dalam kesetiaan. Karena Yesus juga pernah katakan yang pertama menjadi yang terakhir jadi yang pertama. Tapi kita mau yang pertama dan kita tetap setia sampai akhir. Nah, seperti itu yang harusnya kita lakukan dalam hidup ini. Karena sekali lagi, hidup adalah keputusan dari setiap pilihan. Dan pilihannya pagi hari ini adalah kita mau sungguh-sungguh dalam kebenaran atau enggak. Bisa tetap ada di dalam yang namanya gedung gereja, tapi sungguh-sungguh atau tidak itu hanya Tuhan dan kita yang tahu, dan kita bisa lihat dari buahnya. Karena sekali lagi di sekeliling kita ini ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat yang berusaha menyimpangkan. Tentu apa yang dimaksud dari ayat ini sekali lagi berbicara tentang antikris sederhana. Pokok orang yang membawa ajaran yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, udah tolak ajarannya. Ya, seperti Pak Yosya tadi katakan, kalau personalnya orangnya datang dalam konteks sebagai teman, sebagai tetangga, bersosialisasi, it's okay. Tapi kalau dia sudah mulai membawa ajarannya, tolak. Nah, saya ajari juga jemaat, karena kalau kita sudah jelas-jelas tahu orang tersebut, seperti yang Pak Yosya tadi katakan, karena memang mereka kan gencar datang ke rumah-rumah, seperti firman Tuhan Paulus pernah katakan, mereka sengaja cari perempuan-perempuan yang lemah. Itu dalam konteks zaman dulu Bapak Ibu ya, karena memang kan yang mendapatkan pengajaran di sinagog, di tempat-tempat ibadah itu kan para pria, wanita suruh diam. Nanti kalau bingung nggak boleh nggak boleh ngoceh. Nanti di rumah tanya sama suamimu. Nah, jadi di satu sisi juga di zaman dulu kan memang suami itu adalah imam, nabi, dan raja yang bertanggung jawab untuk mengajar keluarganya. Tapi tentu hari-hari ini saya percaya bukan cuma pria, bahkan di dunia kekristenan malah terbalik hari-hari ini. Wanitanya yang sering ibadah, sering doa, sering dengar khotbah, prianya entah kemana-mana. Tapi saya percaya tidak dengan pria-pria yang ada di Korintio pagi hari ini kan. Tetap menjadi imam, nabi, dan raja yang mengajarin istri dan anak-anaknya tentang Tuhan. Nah, Paulus pernah tulis, penyesat-penyesat itu bisa datang ke rumah-rumah, cari perempuan-perempuan yang lemah. Nah, bisa tersesat. Tapi sekali lagi, saya percaya hari ini kalau ada orang-orang yang datang dan mereka mau membawa ajaran yang tidak mengakui Yesus itu Tuhan, tolak. Bahkan ayat ini katakan salamnya saja nggak usah diterima. Nah, ini bicara tentang kita lembut tapi tegas. Tapi kalau hanya bersosialisasi sebagai sesama manusia, sesama masyarakat, ya kita layak terima. Tapi kalau sudah mulai masuk ajaran dan kita tahu, ini orang udah nggak benar nih, usir. Karena kalau
Enggak, pelan-pelan kalau kita nggak punya dasar fondasi firman Tuhan yang kuat, ya kita kan tersesat. Puluhan tahun yang lalu saya kenal satu keluarga jemaat seperti itu. 6 bulan konsisten didatangi dan dia terima dan dia belajar. Akhirnya ya udah terseret dan terhilang. Tapi saya percaya setiap kita adalah orang yang termasuk separuh tadi, hidup sungguh-sungguh. Dan biarlah kita sungguh-sungguh sampai akhir di dalam kebenaran. Karena sekali lagi ingat, beberapa hari kita belajar, kita ini lahir dari Allah, ada benih ilahi dalam hidup kita, dan kita tidak lagi berbuat dosa. Gimana caranya? Fokus saja kepada kebenaran, bukan sibuk melawan dosa. Hidup saja dalam kebenaran sampai akhirnya. Tapi Ibu Miriam mau tambahkan sesuatu, silakan. Ya, puji Tuhan. Jadi memang benar ya Pak Heri, yang dimaksud dengan ibu yang terpilih itu memang Ibu Maria, Ibu Tuhan Yesus. Kita harus menghormati juga Ibu Maria. Bahkan kalau di gereja Katolik itu ada Salam Maria, ya. Tapi memang Bapak Ibu, kita tidak akan mengenal Yesus Kristus yang dilahirkan dari Ibu Maria itu menjadi juru selamat mati di kayu salib kalau tidak ada Ibu Maria yang dipakai oleh Bapa menjadi sarana, gitu loh. Makanya tetap saya mengatakan pengajaran sesat itu bukan karena baptisannya beda, bukan Bapak Ibu, karena pengajaran tentang Yesusnya agak beda gitu, bukan. Tapi pengajaran sesat itu benar-benar antikris yang tidak percaya bahwa Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat setelah Tuhan Yesus disalib seperti itu ya. Sedangkan kalau sekarang ada pengajaran sesat ya, yaitu adalah saksi Yehova. Dia juga datang ke rumah-rumah. Waktu saya di Bandung, saya didatangi oleh 2 orang. Mereka perginya 2-2, enggak satu-satu. Itu ke rumah-rumah kalau di Bandung. Di Bandung ada gerejanya mereka. Gerejanya mereka yang saksi Yehova itu ada di daerah Jalan Dokter-Dokter itu ya. Saya lupa Dokter Rum apa Dokter apa gitu. Nah, di sanalah mereka. Nah, Bapak Ibu, pengajaran sesat adalah tetap pengajaran yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Itu saja. Makanya ada roh antikris juga. Itu seperti itu, Bapak Ibu. Karena begini, kita harus menghormati juga Ibu Maria ini, karena satu-satunya kan dikatakan ibu yang terpilih. Ya dong. Di antara wanita dia satu-satunya wanita terpilih di muka bumi ini. Kalau di gereja Katolik itu Salam Maria Bunda Allah. Ya. Kenapa dikatakan begitu? Karena Yesus itu sebenarnya adalah Roh Allah, Firman Allah yang hidup menjadi manusia. Karena mereka sudah mengerti, maka mereka mengatakan begitu, gitu loh. Kalau orang yang belum mengerti Tuhan Yesus sebagai Tuhan, ya, sebagai Allah, gitu ya, itu mereka mengejek gitu loh. Loh kok iso Allah kok lahir gitu loh. Kok punya bunda, berarti punya ayah gitu loh. Nah, Bapak Ibu, konsep tentang Yesus lahir sebagai anak itu kita harus mengerti, Bapak Ibu, jangan salah ya. Karena memang Tuhan Yesus itu lahir dari seorang ibu. Ya. Maria, Ibu Yesus adalah wanita yang terpilih. Hari ini saya juga akan bersaksi, Bapak Ibu ya. Terima kasih tiap hari saya didoakan tentang kami itu akan merenovasi rumah peninggalan ayah saya ya. Sebagian yang saya tempatin itu saya mau renovasi.
lumayan juga besarnya, 12 kali 12 yang saya mau renovasi, itu ternyata perlu uangnya banyak gitu ya. Dan bilangannya ratusnya itu bukan cuma 1, 2 gitu. Makanya saya kemarin bahkan saya itu mengeluh gitu ya kepada teman kita gitu. Setelah itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya mengeluh kepada manusia? Saya mengeluh kepada Tuhan saja. Tadi kan puji-pujian kita itu hanya Tuhan ya, yang bisa menolong kita, sumber pengharapan kita. Jadi saya kemarin sore itu saya berdoa, Tuhan, saya nggak mau datang kepada manusia. Nanti saya ini pasti dikatakan yang ya saya nggak mengandalkan Tuhan gitu loh. Nah, saya mau mengandalkan Tuhan. Terus Tuhan itu memberi hikmat. Apa sih masalahmu? Masalah saya itu begini Tuhan. Nah, terus kamu berhubungan dengan siapa? Berkaitan dengan masalahmu itu gitu. Dengan pemborong Tuhan, gitu kan? Nah, saya katakan, kenapa kamu nggak bicara saja kepada pemborongnya itu? Bahwa kamu itu dananya begini-begini, dan nanti seperti ini begini gitu. Oh begitu ya Tuhan, sudah saya selesai berdoa, saya cuma WA kepada pemborongnya, tolong ya, saya itu begini, dananya sekian-kian, kapan-kapan gitu kan. Saya sampaikan, apakah bisa dibantu, tolong diatur gitu ya. Oh dia bilang begini, oh ya Bu, enggak apa-apa, nanti saya yang atur. Aduh puji Tuhan, saya bersyukur benar, memang hanya Tuhan sumber pertolongan kita Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita itu ada sesuatu hal yang berkaitan dengan masalah kita, ya, Bapak Ibu kita tanya sama Tuhan, ya, jangan mengeluh merembet kemana-mana, nanti bisa jadi omongan orang gitu loh, Bapak Ibu ya. Nah itu harus kita praktekkan, karena saya kalau praktekkan, saya dari sesuatu nada atau sesuatu hal yang apa gitu, saya sudah menangkap, oh demikian. Jadi saya tetap lari kepada Tuhan. Tuhan jalan keluar. Ya. Dan memang benar Bapak Ibu, makanya saya kembali mengingatkan bahwa Roh Allah, firman Allah itu hidup dalam wujud manusia Tuhan Yesus melalui ibu yang terpilih. Ya, Maria. Kalau disebut di doanya orang Katolik itu Salam Maria, Bunda Allah gitu. Tapi memang dia bunda yang terpilih, dari tubuhnya itu lahir Roh Allah, firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, setelah itu baru Ibu Maria ini menikah secara jasmani dengan suaminya, yaitu Bapak Yusuf gitu. Dan anak-anaknya ada beberapa anak, dan dikatakan separuh mengikuti kebenaran. Bapak Ibu pasti akan sulit kalau seperti dahulu waktu mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya. Karena apa? Dilahirkan oleh wanita Maria ya. Masih dalam lingkungan anaknya Yusuf tukang kayu, iya toh? Tapi kenapa pada suatu saat dia disebut Tuhan gitu. Ya kan? Yang mengatakan Yesus itu Tuhan itu Allah sendiri, yang supaya semua orang menuhankan Tuhan Yesus itu Allah, ya, bukan manusia. Jadi dia adalah Tuhan. Tapi kalau juru selamat, memang Tuhan Yesus itulah juru selamat. Roh apapun di muka bumi ini tidak ada yang lebih besar dari Tuhan Yesus, dari Roh Tuhan, dari Roh Kudus. Nah, itulah pengajaran Bapak Ibu
yang harus kita camkan, sehingga dari pengajaran yang seperti itu, kita benar-benar mengandalkan Tuhan itu, oh kita praktek Bapak Ibu ya, praktek. Benar-benar mengandalkan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu kalau, wah kita nggak mengandalkan Tuhan, ya. Jangankan uang yang banyak-banyak gitu ya, uang sedikit aja kalau kita misalkan nggak mengandalkan Tuhan, itu nggak bisa kita dapat, Bapak Ibu. Ya, nggak bisa kita selesaikan gitu loh. Karena apa? Yang menyelesaikan itu sebenarnya Tuhan sendiri. Itu yang saya dapat hari ini, Pak Heri. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih. Bu Ros, silakan. Aku cuma mau nambahin aja, bagi info aja, bagi info. Nggak tahu benar atau enggak ya. Dari yang pernah aku baca, ibu yang terpilih itu, aku pernah baca bukunya, dia tuh pada masa itu tuh masa penganiayaan, pada tulis surat itu masa penganiayaan. Jadi ibu yang terpilih itu apa ya? Yang disamarkan, rumah tempat ibadah yang disamarkan. Nah itu yang pernah aku baca sebagai info aja, tapi nggak tahu benar apa enggak. Karena pada saat itu masa penganiayaan, jadi nggak ditulis namanya gitu. Ya, oke. Seperti yang saya katakan tadi, semua itu bentuk tafsiran dan bukan esensi perbedaan itu yang kita mau pegang. Prinsip saya mungkin yang Ibu Ros ngomong juga betul, Pak Yosef juga betul, Ibu Miranti betul. Makanya tadi saya ngomong kan penafsiran. Makanya kenapa di 2 Yohanes itu tidak ada tanda asterik ke ayat di Yohanes 19. Nah, tapi ya kembali esensinya, mari kita tetap hidup di dalam kebenaran firman, supaya kita tidak termasuk di separuh yang tidak sungguh-sungguh dan akhirnya tersesat. Nah, cuman satu hal saja yang saya katakan, karena memang SY itu sudah dilegalkan secara hukum di Indonesia, kita tidak bisa secara verbal ngomong mereka sesat. Nanti kita bisa dipidanakan. Yang penting kita tahu ajaran, kalau orang datang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, sudah tolak, selesai. Kita nggak perlu menyuarakan kata sesat terhadap mereka, karena mereka sekarang sudah dilindungi secara hukum. Itu saja sih nasihat saya. Tapi soal ibu itu siapa, apakah itu perorangan atau itu bentuk kiasan, ya nggak apa-apa. Itu semua bentuk tafsiran. Dan bagi saya sih, saya pikir itu tidak esensi. Tapi yang penting adalah kita jangan sampai masuk di separuh yang nggak hidup dalam kebenaran. Mari hidup di kelompok 5 gadis yang bijak, atau masuk kelompok yang domba, dan kita setia sampai akhir. Itu saja Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, ini namanya kita saling mengingatkan, saling mengisi, saling memberi informasi. Itulah enaknya kalau kita bersama-sama. Tapi tentu bukan untuk berdebat. Ya. Oke. Terima kasih. Yuk, kalau tidak ada lagi menambahkan, saya silakan kepada Hengki. Silakan Ibu Dorcas. Saya satu hati masuk di dalam doa pagi ini. Bapa kami di dalam surga, pujilah nama Engkau Tuhan, Allah yang penuh kasih, yang terus hadir di dalam hidup kami, yang tak pernah habis-habisnya menyertai hidup kami, yang tak pernah habis-habisnya mengingatkan kami. Berkat dan kasih karunia Engkau yang besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang telah Kau berikan kepada kami semua di dalam hati kami. Terima kasih karena ada kekuatan dan penghiburan yang terus-menerus kepada kami, Tuhan. Yang mau belajar, yang mau setia kepada Engkau, Tuhan. Yang mau menuruti firman-Mu, yang mau menuruti perintah-perintah-Mu, Tuhan. Ketika kami lemah, Tuhan, Kau yang kuatkan kami semua. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami tergerak ya Tuhan. Doa untuk teman-teman kami yang lemah,
yang sudah jauh daripada persekutuan bersama-sama dengan sesama saudara kami, Tuhan. Yang mereka hampir terhilang, Tuhan. Pagi ini hamba tergerak ya Tuhan, berdoa untuk mereka. Hamba berdoa untuk Ko Ahai. Hamba berdoa untuk Ko Albert ya Tuhan, yang kemarin hamba pergi mengunjungi beliau. Taklukkanlah pikiran dan hati dia, mereka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang lemah lembut, yang selalu hadir di dalam hati mereka, bekerjalah dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Mereka boleh menikmati kelemah lembutan daripada Engkau sendiri, daripada segala pikiran mereka yang terhilang ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kiranya juga mereka boleh menemukan kembali kasih-Mu, dan mereka boleh mengerti balik kepada Engkau Tuhan. Tidak memandang kiri dan kanan ya Tuhan. Tidak terjebak dalam pikiran mereka sendiri akan kekhawatiran mereka ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengasihi mereka. Kami percaya bahwa mereka pun memerlukan kami, membutuhkan kami untuk menguatkan mereka kembali. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami juga, bahwa kami satu sama lain saling membutuhkan. Bukan kami yang lebih benar dan yang lain, tidak. Tuhan, Engkau tolong setiap kami, arti kerendahan hati. Bukan secara pikiran kami mengerti firman Tuhan, tapi kami mulai menjadi pelaku firman Tuhan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami juga berdoa untuk Ibu Merianti, untuk rencana mereka membangun rumah. Mereka butuh biaya ya Tuhan. Kami serahkan segala apa yang mereka butuhkan. Kami percaya di dalam segala sesuatu Tuhan akan menolong mereka. Tuhan juga yang akan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa kami yang kami cintai ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, pimpinlah bangsa ini. Pimpinlah terus, dan kami terus menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa untuk hati mereka. Hati yang mengerti bukan serakah untuk kepentingan mereka, ya Tuhan. Tapi hati yang mengerti, mencintai rakyat, dan mengerti kepentingan rakyat. Kami menyerahkan semua jabatan mereka yang mereka pertaruhkan. Bukan untuk diri mereka, tapi mereka boleh berbakti bagi negara. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk Pak Yosi yang telah menyampaikan firman. Engkau memberkati hidup dia, Engkau menyertai keluarganya, anak-anaknya, dan usahanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Yosia, silakan tutup dengan doa, Pak. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan dan meneguhkan kembali Bapa bahwa ada jaminan keselamatan buat kami yang terus percaya akan karya keselamatan-Mu. Bapa, taruhkan hati kami untuk sahabat-sahabat, teman-teman kami yang sudah terhilang, yang sudah tidak bersama dengan kami ya Bapa, supaya kami memiliki hati untuk merindukan mereka datang kepada Engkau ya Bapa. Bapa, berkati kami, semua yang ada di dalam Koram Deo ini. Engkau sertai, Engkau pelihara kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, apapun pelayanan yang kami lakukan, supaya Tuhan yang boleh menyertai. Terima kasih Bapa, kiranya berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.